Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Zaki dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan menceritakan sebuah hikayat berjudul Abu Nawas membalas perbuatan raja. Abu Nawas benar-benar sedih ketika mendengarkan perkataan istrinya. Tadi pagi atas perintah raja, sejumlah pengawal kerajaan mengacak-acak dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan kepada Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu dikarenakan raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat permata dan emas yang bernilai sangat tinggi. Namun setelah digali, ternyata permata dan emas itu tidak ditemukan, sehingga Abu Nawas menjadi kesal dan sangat sedih karena raja tidak meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Terlebih lagi, tidak ada ganti rugi atau upaya untuk memperbaiki kembali rumahnya. Abu Nawas pun mulai memikirkan cara, tetapi ia malah semakin bingung. Belum juga ditemukannya ide untuk membalas perbuatan raja. Ia bahkan tidak punya nafsu makan, walaupun istrinya telah menyiapkan makanan enak. Ia hanya terdiam, duduk, menghadap meja makan sembari memandangi makanan tersebut hingga sehari semalam. Keesokan harinya, lalat mulai menghinggapi makanan yang telah membusuk karena basi. Tiba-tiba Abu Nawas berteriak kegirangan. Tampaknya ia telah menemukan ide terbaik. Abu Nawas pun beranjak dari tempat duduknya, lalu berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan penutup untuk makananku dan sebatang tongkat besi yang kuat." Walau merasa bingung, istri Abu Nawas tetap menyiapkan apa yang dibutuhkan suaminya. "Untuk apa semua ini?" tanya istri Abu Nawas. "Aku akan membalas perbuatan raja yang semena-mena merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di sana, ia memberi salam hormat dan berkata, "Maaf raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja. "Aku hanya bermaksud mendapat izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Walaupun terdengar aneh, raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat itu dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat menempel di kaca. Abu Nawas pun memukulkan tongkatnya sehingga kaca itu pecah berhamburan di lantai. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang hinggap di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas menghempaskan tongkat besinya ke segala arah sehingga sebagian barang-barang berharga dan perabotan istana hancur berantakan. Bahkan Abu Nawas tidak segan-segan memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci kesayangan raja. Raja pun tak kuasa melarang, melainkan menyadari kekeliruannya telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa permintaan maaf dan ganti rugi. Setelah merasa lega, Abu Nawas pun segera pamit pulang. Kini barang-barang dan perabotan kesayangan raja telah hancur. Bukan hanya itu, raja juga merasa sangat malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena terhadap Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu, nyentrik, cerdik mengatasi berbagai masalah, dan sering menghibur orang banyak, itu ternyata bisa sangat marah kepada orang yang berbuat semena-mena kepadanya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan puas dan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja dia lakukan di istana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.